Hai co-friends, pada soal ini ditanyakan, berikut yang merupakan prinsip kimia hijau yang secara langsung tidak sejalan dengan upaya untuk mencegah terjadinya pemanasan global lebih parah adalah yang mana? Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui apa itu kimia hijau. Kimia hijau adalah suatu pendekatan terhadap perancangan, proses pembuatan, pemanfaatan produk-produk kimia sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan bahaya dampak buruk zat kimia terhadap lingkungan termasuk manusia, di mana terdapat 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama adalah pencegahan limbah, dengan mengutamakan pencegahan limbah dibandingkan penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis, serta meminimalkan limbah pada setiap prosesnya. Yang kedua, manajemen atom yang baik dengan memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, dengan mengurangi limbah pada level molekul, dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga adalah proses sintesis kimia yang lebih aman, dengan mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi, termasuk limbah. Yang keempat, rancang bahan kimia yang lebih aman dengan memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Yang kelima, penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang aman dengan memilih yang paling aman dalam tiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Yang selanjutnya, rancang proses yang efisien energi dengan memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya, menghindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Yang ketujuh, gunakan bahan baku yang terbarukan, yang biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedelapan, kurangi produk turunan yang tidak perlu untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Yang kesembilan, gunakan katalis yang berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Yang kesepuluh, desain produk yang mudah terurai atau terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Yang ke-11, pencegahan polusi secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. Dan yang ke-12 adalah prosedur yang aman untuk mencegah potensi kecelakaan. Kemudian kita harus mengetahui apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi, di mana salah satu penyebabnya adalah efek rumah kaca, yaitu peristiwa terperangkapnya udara hangat di bumi oleh gas rumah kaca, di mana gas rumah kaca diantaranya adalah CH4, CO2, freon. Jadi, untuk yang A, merancang prosedur yang aman, ini lebih berdampak untuk mencegah kecelakaan yang berdampak pada keselamatan pekerjanya. Jadi, untuk yang A tidak sejalan secara langsung dengan upaya untuk mencegah terjadinya pemanasan global yang lebih parah. Untuk yang B, melakukan prosedur untuk mencegah limbah, contohnya limbah kendaraan bermotor, kemudian limbah pada pembakaran bahan bakar fosil, yang akan menimbulkan CO2 yang merupakan gas rumah kaca yang akan menyebabkan pemanasan global. Jadi yang B, sejalan secara langsung. Kemudian untuk yang C, merancang proses yang efisien energi, di mana untuk menghasilkan energi biasanya melibatkan bahan bakar fosil yang dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, di mana sudah dijelaskan bahwa CO2 akan menyebabkan pemanasan global. Dan untuk mencegah terjadinya limbah gas rumah kaca seperti CO2, digunakan bahan baku yang terbarukan, di mana bahan baku ini lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti bahan bakar fosil. Kemudian untuk yang E,
Mencegah polusi secara real time, ini dengan mencegah pembentukan bahan yang berbahaya bagi lingkungan, di antaranya adalah gas rumah kaca seperti CO2. Jadi, di sini, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A. Merancang prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan, yang di sini lebih berdampak pada keselamatan para pekerja. Sampai jumpa di soal berikutnya.